teman. Udah. Oke, hai teman-teman. Kembali lagi nih di podcast Decided bersama Bu Rifa, CEO dan founder dari The Last Story. Nah, Bu Rifa, Halo. Halo. Bu Rifa, kalau Iya. boleh tahu, The Last Story itu gimana ya, Bu? Secara detail kan, kalau secara umum yang saya tahu ini bergerak di bidang fotografi, Ya, benar kan? betul. Jadi Atau bagaimana? sebetulnya kita bergerak di bidang travel dan fotografi. Cuma untuk saat ini memang yang baru aktif untuk produk fotografinya aja. Nah, kalau dari segi bisnisnya secara singkat itu The Land Story adalah online marketplace untuk jasa travel dan fotografi. Online marketplace itu contohnya apa? Kayak Tokopedia, Bukalapak, itu kan online marketplace ya. Jadi model bisnisnya adalah saya sebagai pemilik platform mewadahi pertemuan antara fotografer dengan customers yang membutuhkan jasa fotografi atau customers dengan jasa tahu open trip kan ya, jasa penyedia Iya. ya dengan customers gitu sih. Jadi Oh, jadi cuman kayak ya gimana? jadi cuman kayak pelantara gitu atau gimana, Bu? Yes, kayak perantara. Jadi proses pembayarannya antara The Land Story dengan customers dulu, lalu nanti ketika servisnya sudah diberikan oleh seller kepada customers, pembayarannya kita lanjutkan ke vendor yang bersangkutan. Gitu sih. Jadi Oh, benar-benar mirip begitu. kayak online marketplace yang lain. Oh iya, paham. Tapi kalau misalkan kayak gitu berarti secara keseluruhan ada nggak sih yang namanya kayak ketua dari situ? Kan kalau misalkan kayak gitu kan otomatis dalam company kan ada CEO. Cuman kan itu Oh ya. menyalurkan jasa orang lain juga kan, itu gimana, Bu? Berarti jatuhnya Uh, bisnis to bisnis No, atau jadi sebenarnya kalau antara kita dengan fotografernya iya bisnis to bisnis kalau kita melihat fotografernya sebagai customer-nya kita ya. Tapi sebetulnya end customer-nya itu tetap perorangan sih. Kayak misalnya nih, kamu mau cari fotografer buat pre-wedding kan. Nah, Iya. untuk fotografernya iya bisa dibilang ya, ini bisa fotografer yang udah berbentuk badan usaha, bisa juga fotografer perorangan, tapi kan kalau customer-nya most likely kalau pre-wedding ya pasti perorangan kan. Iya. Ya, lain hal kalau misalnya yang cari fotografer ini untuk keperluan iklan atau konten YouTube, itu lain lagi, itu baru bisa B2B. Gitu sih. Jadi, Oh, it's open for everyone. oke, paham. Jadi semuanya juga fleksibel gitu ya, Bu ya? Iya, customers kita mayoritas sih sekitar 95% perorangan, tapi ada juga yang dari companies juga ada sih. Biasanya buat event fotografi. Kalau buat Ibu sendiri emang udah awalnya berpengalaman jadi CEO atau emang Hmm. gimana, Bu, perintisnya? Jadi aku sebelum terjun ke Land Story itu udah kerja lumayan lama di companies lain. Dan mostly itu aku sekitar berapa ya, 6 tahun itu kerja di tech company. Awalnya aku kerja buat Lazada, itu Iya? di sana sekitar 4 tahun, lalu terakhir sebelum akhirnya jadi full time terjun ke Land Story, aku kerja buat Gojek juga, GoPay sih, GoPay Oh, Group. Nah, terus dari awal kecintaan aku sama teknologi bisnis itu awalnya dari situ sih. Dari pas oke. kerja di Lazada jadi kenal, oh online marketplace itu apa sih, cara kerjanya gimana, uh, ways of working saya seperti apa kayak gitu. Terus aku pikir oh ini menarik banget nih, this is going to be my future gitu. Jadi awalnya dari situ. Nah terus aku mikir oke, aku punya passion di tech business di online marketplace-nya. Aku gabungin juga sama hobiku di fotografi sama di travel. Aduh, idenya bagus banget. Jadi ya it's combination of passion, hobi sama business opportunities juga karena kan online marketplace yang seperti ini di Indonesia belum ada. Iya, benar belum ada sama sekali. Iya, Biasanya belum kan ada. cuman emang iya, cuman kayak perorangan kalau enggak ya cuma stand-stand sendiri kan, Iya, perusahaan-perusahaan atau sendiri. Nah, biasanya juga kenapa? biasanya enggak biasanya juga tadi Ibu ngomong apa? Oh, Maaf. ya paling kalau di kompetitor kita sebenarnya ada juga sih yang bentuknya tuh udah online bisnis, cuma bedanya
mereka itu nggak punya flexible pricing seperti kita. Jadi mereka sebetulnya fotografernya tetap sistemnya kemitraan sama seperti kita, cuma kemitraannya mereka itu nggak full kemitraan seperti kita in a way. Kalau di The Land Story itu kan fotografer bisa nentuin nih harga paketnya berapa. Jadi kalau kamu buka website The Land Story untuk jasa pre-wedding di Jakarta misalnya, itu tuh range harganya tuh bisa jauh banget, yang murah ada, yang mahal juga ada gitu. Nah ini yang ngebedain kita dengan kompetitor sih, flexible pricing. Jadi betul-betul Oh, terserah dari fotografernya. oh iya iya paham paham. Berarti kan tadi kata ibu, ibu mengambil pengalaman ibu dari Lazada dan GoPay ya. Mostly dari Berarti Lazada, ya. mostly dari Lazada. Ya, Berarti ibu ya. deket dong sama atasan-atasannya, sama orang-orang yang Oh berpengaruh di iya, situ. sure. Makanya kan eh, punya ilmu lah, makanya berani untuk membuat ya kan membuat the last story gini, ya kan Bu ya. Iya, jadi waktu aku di Lazada itu jabatan terakhir aku di VP. Mm-mm. Sejak mulai duduk di level VP itu kan aku jadi semakin sering kerja dengan si levels yang lainnya. Jadi makin ngerti, oh pola pikirnya CEO itu seperti apa sih gitu kan. Apa sih bedanya point of view antara CMO, COO dengan CFO kayak gitu kan. Itu tuh knowledge yang very valuable yang sangat ngebantu aku saat membangun Land Story sih. Kayak aku jadi tahu, oh kalau misalkan marketing strategi yang ideal tuh seperti apa. Kemudian proses operasional yang efisien tapi efektif itu seperti apa. Knowledge itu yang aku dapat banget banyak aku dapatkan dari Lazada dan sangat berguna ketika ngebangun Land Story akhirnya. Oh begitu. Cuman kan kalau misalkan awal-awal ada beberapa yang kayak, aduh takut banget sih sama atasan gitu kan. Oh ya, Susah untuk pendekatannya. Itu gimana sih Bu? Biar kita nggak takut sama atasan kita, biar atasan kita tuh sebagai ya. teman kita. Gitu. Itu gimana Bu? Jadi first thing first ya, itu adalah mindset kita dulu nih gitu. Orang banyak ketika baru mulai kerja langsung melihat atasan itu tuh menyeramkan gitu kan. Atasan nih sesuatu yang saya nggak boleh sentuh, saya harus sangat berhati-hati kayak gitu kan. Sebetulnya iya harus Ya. berhati-hati, tapi nggak perlu sampai kayak contohnya gini deh. Misalnya kita jadiin contoh makan siang bareng ya. Believe it or not, yang nggak mau makan siang antara bawahan dengan atasan itu lebih bawahannya yang nggak mau makan siang sama bosnya, bukan bosnya yang nggak mau makan siang sama bawahannya. Kenapa? Karena Iya. alasannya nanti jadi kaku, nanti nggak seru, nanti nggak bebas kayak gitu kan. So dari contoh itu aja, itu sebenarnya dari sejak awal yang udah lebih dulu membentengi diri itu sebetulnya kadang-kadang tuh bawahannya duluan gitu. Jadi mereka nggak melihat atasannya ini sebagai orang yang berpotensi bisa jadi temannya mereka gitu. Jadi sebetulnya rasa takut itu kan sebetulnya bukan datang dari orang lain ya, rasa takut itu kan datangnya dari diri kita sendiri kan. Jadi ketika kita ngerasa takut sama atasan itu sebetulnya sumber ketakutannya itu dari diri kita duluan, apalagi atasan yang baru kita kenal gitu. Baru kenal, baru first day, belum tahu dia orangnya seperti apa, tapi udah takut duluan, padahal belum ada dasar untuk merasa takut. Itu sih yang harus dibenahin dulu. Jadi nggak usah ngelihat atasan, iya orang yang kita harus hormati, tapi tetap aja atasan kan bukan dewa kan. Iya. Jadi tetap santai aja, nggak usah terlalu dibawa tegang supaya nggak stres buat kitanya juga sih. Jadi lebih ke diri kita ya, mau terbuka atau enggak. Iya, Dan kita coba harus dulu terbuka. Kita coba terbuka, lalu lihat nanti respons atasan kita seperti apa gitu ya. Apakah mereka menyambut kita dengan tangan terbuka atau enggak. Baru dari situ diputusin selanjutnya gimana. oke. Untuk pendekatannya sendiri tuh bukan kata ibu bilang kayak kan kalau orang baru kita kayak canggung, malu, bingung Canggung, kan yes. buat pendekatan Iya. atau kayak gimana. Nah itu Iya. gimana tuh biar kita dekat malah jadi kayak ya udah kita sharing ilmu di situ gitu. Ya kalau awal-awal pasti harus mulai dari working relationship-nya dulu ya. Ya mesti karena kan yang paling penting adalah tetap pekerjaannya dulu gitu kan. Pertemanannya adalah bonus bukan tujuan utama gitu kan. Tapi bisa dimulai gini. Indonesia itu kan masyarakatnya sangat menjunjung tinggi kekeluargaan kan. Most of Iya. Indonesian people are family person gitu. Nah, jadi cara ngedeketinnya gimana ya? Udah nanti ketika kerjaannya udah selesai atau di sela-sela
break time, jam istirahat atau apa, bisa kan nanya-nanya kabar bapak keluarganya gimana kabarnya kayak gitu, atau ibu anaknya umur berapa kayak gitu kan, kayak gitu-gitu sih. Jadi obrolan santai aja, jadi mulai dari situ. Jadi kita kasih open question, bukan pertanyaan yang dijawab dengan yes or no, tapi pertanyaan yang mengharuskan dia itu untuk menjawab dengan panjang lebar gitu. Jadi jangan cuma nanya, ibu apa kabar, baik, ya udah selesai kan. Nah, tapi kasih pertanyaan yang, iya ibu tinggal di mana, nah dia kan harus jawab gitu. Tanya-tanya seperti itu aja sih ya, sama kayak kita baru kenalan sama temen aja sih. Sebenarnya triknya sama aja, cuma bedanya ya tingkat kesopanannya aja harus lebih tinggi dibandingin teman yang biasa. Tapi sebetulnya triknya sama, kayak kalau kita baru kenalan sama teman, apa sih yang kita obrolin ya sama dengan bos pun kita bisa mulai dari situ. Oh, begitu ya, Bu. Tapi untuk menekan rasa takut ngomong ke atasan kan sulit ya, Bu. Nah, itu gimana ya cara buat menekannya? Apalagi kan kalau kita anak baru di situ yang apalagi kan biasanya tuh kalau misalkan perusahaan besar tuh ada yang namanya senioritas lah, gitu-gitu tuh gimana, Bu? Ya itu tadi, jadi ini aku cukup sering ya, ini bukan cuma rasa takut sama bos ya, tapi rasa takut secara umum gitu ya. It's about fear in general. Banyak orang nanya gimana caranya mengatasi rasa takut gitu. Surprisingly nggak ada cara untuk ngatasin rasa takut selain dilawan. Jadi kayak contoh paling gampang kayak gimana caranya orang melawan rasa takut naik sepeda atau rasa takut air. Ya udah, kalau takut air cara ngelawannya ya dengan latihan berenang gitu, nyentuh airnya kan. Takut naik sepeda gimana cara ngelawannya, ya belajar aja naik sepedanya gitu. Nanti pas ketika udah bisa takutnya akan lupa sendiri kan. Jadi sebetulnya ketika kita sedang menghadapi bos, cara mengatasi rasa takutnya dengan dilawan aja gitu. Nanti sekali dilawan, 2 kali, 3 kali, lama-lama biasa aja gitu. Lama-lama kita akan terbiasa. Lama-lama interaksi dengan bos tuh udah nggak lagi terasa seperti sesuatu yang menakutkan. Jadi kuncinya memang harus dicoba aja sejak awal, harus dilawan rasa takutnya. Itu kayak udah satu-satunya solusi dan nggak ada cara lain selain itu sih. Gitu ya, Bu. Berarti kalau misalkan kayak anak mahasiswa yang baru fresh graduate, kalau yang baru terjun kerja itu ya harus menekan rasa takutnya biar ya udah yang setidaknya dekat dulu deh sama orang-orang lamanya, baru perlahan-lahan kan Bu ya, dari yang lama baru ke atasan. Ya betul. Gitu, yang paling harus kita mulai ya atasan langsung dulu lah ya. Itu kan yang paling penting dibandingin bosnya bos gitu kan. Yang paling penting adalah direct bos kita dulu gitu ya. Ya komunikasinya, kenapa kita harus punya komunikasi yang baik sama atasan? Karena at the end of the day masalah-masalah kita yang bisa beresin tuh atasan kita kan, bukan teman-teman semeja, bukan teman-teman segeng. At the end of the day kalau kita overload, siapa yang paling bisa nolong? Atasan. Kalau misalnya someday kita ngerasa nggak ngerti ini gimana cara ngerjainnya, orang yang paling tepat yang bisa ngajarin atasan juga gitu kan. Jadi ya harus terbiasa maintain good relationship sama mereka supaya demi kebaikan karir kita ke depannya juga. Dan yang paling penting adalah supaya kalau ada salah paham, kita itu nggak mudah terhasut. Itu juga sih pentingnya. Kita punya solid relationship sama atasan. Jadi ini aku punya cerita ya. Jadi dulu aku nggak bisa mention ini di mana, tapi dulu tuh aku pernah ada temen yang tiba-tiba, aku baru kerja di situ belum sampai 3 bulan, waktu itu masih probation kan. Masih probation, terus tiba-tiba ada temen aku, peers aku ngomong gini, dia bilang, tahu nggak, ini si bos tuh sebel sama lo, dia bilang kayak gitu. Oh sebel kenapa? Baru kenal padahal kan. Sebel kenapa? Iya katanya lo itu cuma jago ngomongnya doang, hasil kerjanya nggak ada. Wow itu tajam banget kan. Nah most people I know ketika menghadapi yang seperti itu langsung berpikiran negatif, langsung meyakini bahwa apa yang dibilang temannya itu benar. Most of us kita tuh kita nggak mau berpikiran positif bahwa jangan-jangan kita nggak mau memberikan pikiran positif yang apa sih, bukan menguntungkan bosnya, apa kita tuh nggak ngasih benefit of the doubt untuk atasan kita langsung bilang oh ya ini teman kita yang benar bahwa memang bos kita seperti itu, padahal kan belum tentu kan. Itu yang akhirnya belum apa-apa sudah merusak hubungan baik kita dengan atasan gitu. Karena apa yang terjadi dengan saya saat itu, saya nggak langsung percaya. Apa buktinya? Itu kan cuma omongan dia aja. Iya kan, aku tuh nggak ada bukti rekaman, nggak ada bukti apa, dan bahkan teman yang ngomong itu pun teman yang baru kenal sama aku juga, karena memang aku baru kerja di situ kan. Jadi aku putusin,
selama aku nggak dengar langsung dari orangnya, aku akan anggap itu nggak benar gitu kan. Ya udah, aku tetap lakukan yang terbaik, aku tetap maintain good relationship sama beliau. Dan surprisingly ketika akhirnya aku lulus probation, dia bukan cuma ngelulusin aku jadi permanent staff, dia ngasih aku salary adjustment juga. Itu adalah dilakukan oleh bos yang katanya sangat benci dengan performance saya gitu kan, yang sangat kecewa sama saya, ternyata nggak benar gitu. Itu tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Saya beberapa kali menjumpai karyawan-karyawan yang masih probation, ketika dia dengar atasan yang gak suka sama dia, atau ketika dia ditegur sedikit aja sama atasannya, langsung mutusin, oh saya nggak mau jadi permanen di sini. Jadi kayak punya mindset daripada gue dipecat, mendingan gue yang resign duluan, kayak gitu loh. Itu beneran bisa kejadian, dan apparently I don't know why akhir-akhir ini kayak gitu tuh makin sering terjadi gitu. Jadi sangat takut Iya. nanti gue dipecat, sangat takut nanti gue nggak diperpanjang kontraknya, sangat takut gue nggak dipermanenin atau nggak apa, nggak ini nggak itu. Akhirnya ya udah gue aja yang mundur duluan. Padahal kalaupun pertama belum tentu benar ada masalah antara kita dengan atasan, bisa jadi itu cuma omongan orang aja. Tapi atau yang kedua bisa jadi ada masalah tapi bisa diselesaikan gitu. Dan akan lebih mudah diselesaikan kalau kita mau membuka pintu kepada atasan untuk sama-sama menyelesaikan masalah itu gitu. Cuman Bu, kalau misalkan nih dari awal pun si atasannya itu tuh dia nggak terbuka, nggak transparan mengenai perusahaannya, itu gimana Bu? Kan sebagai kita karyawan baru kan otomatis kita harus tahu nih, ini perusahaan tuh sebenarnya kayak gimana sih, sistem kerjanya tuh kayak gimana sih. Sedangkan si atasan kita pun menutup-nutupi itu gimana Bu? Kan kalau kita jadinya gimana ya, rada-rada kayak percaya nggak percaya, bingung kalau kayak gitu kan Bu. Nah, itu cara menanggapinya kayak gimana? Sebenarnya ini ada 1000 possibilities ya, kenapa bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi memang yang kamu tanyakan sesuatu yang rahasia, yang nggak boleh sembarangan orang tahu, itu bisa. Atau yang kedua, bisa jadi memang beliau sedang sangat sibuk aja gitu kan, bukan nggak suka sama kamunya, tapi lebih, oh ya udah memang gue lagi sibuk banget aja nih, lagi nggak sempat gitu kan. Apapun itu, orang yang paling tahu jawabannya ya tetap atasan yang bersangkutan kan, tetap dia kan. Jadi kalau kita tuh punya keluh kesah, kita punya rasa nggak nyaman gitu, itu bisa tanya langsung aja sih, daripada kita ngambil kesimpulan sendiri yang belum tentu benar, yang mendingan kan tanya langsung sama orangnya. Emang kenapa sih pertanyaan saya nggak dijawab gitu, ini sesuatu yang confidential atau gimana, itu misalnya gitu kan. Atau misalnya dia kelihatan sibuk, kita tanya aja, Bapak sibuk banget ya, kalau Bapak nggak bisa nolong saya, kira-kira siapa ya yang bisa bantu, kayak gitu kan. So, it can be anything, tapi first step-nya itu harus selalu dimulai dengan komunikasi yang baik dulu dengan mereka. Oh, jadi gitu. Tapi kalau misalkan nih, kita nanya, terus dia jawab, dan kita menanyakan, dan dia tuh jawabnya kayak muter-muter. Padahal inti dari apa yang kita pertanyakan tuh sebenarnya belum kejawab sama mereka. Mereka tuh kayak menghindari jawaban itu gitu. Tapi mereka jawab. Kalau kayak gitu gimana? Nah, kalau tetap aja orang lain, ini teori yang sama, bukan cuma buat atasan, tapi ketika kita komunikasi dengan orang lain ya, ketika orang lain tuh jawabin muter-muter, langsung aja kita yang bikin kesimpulannya, terus kita tanya bener nggak kesimpulan kita itu gitu loh. Oh jadi maksud ibu kesalahannya di sini ya, tinggal denger dia jawab iya atau enggak gitu. Jadi karena kadang-kadang apa ya, nggak semua orang pinter ngomong kan, even atasan pun ada yang kelemahannya adalah di komunikasi gitu kan. Jadi ya kalau memang ada kita berurusan dengan orang lain yang kelihatan kesulitan untuk mengkomunikasikan jawabannya dia, isi pikirannya dia, ya kita yang bantu di situ gitu. Kasih aja summary-nya, oh jadi karena ini, oh jadi karena itu. Ya, let's take it from there aja sih, dengar dulu apa jawabannya, baru nanti dilanjutin lagi komunikasinya. Oke, paham. Berarti nih tips buat orang-orang baru, pokoknya orang kita nih, untuk mahasiswa-mahasiswa, entah itu mahasiswa atau ataupun yang lainnya, berarti harus saling terbuka kali ya Bu. Entah itu mau dari atasan, dari apa, atau gimana? Itu keterbukaan itu penting ya. Jadi ini aku juga pernah pertama keterbukaan, terus yang kedua itu juga masalah yang sangat sering jadi masalah yang merusak hubungan baik antara bawahan dengan atasan, itu juga adalah gosip tetangga gitu kan. Jadi
ketika kita baru masuk nih, anak baru gitu ya, kita tuh langsung kayak di brainwash, dicuci otak sama orang-orang di sekitar kita. Bos kamu tuh orangnya galak loh, bos kamu tuh orangnya pelit loh, bos kamu tuh begini, bos kamu begitu gitu kan. Jadi ketika kita baru mulai kerja dengan mereka, kita tuh udah langsung ngebentuk mindset bahwa oh ya udah emang bos gue nih kayak gini nih, gue harus hati-hati gitu kan. Jadi pikiran kita tuh udah buruk duluan, padahal bisa jadi belum tentu yang dibilang orang lain tuh benar seperti itu gitu kan. Ya bisa jadi kenapa orang ngomongin kayak gitu, misalnya atasan kita ini tipe orang yang tegas, orang lain nggak suka dengan sikap tegasnya itu, langsung digosipin, ya enggak. Kan ketika seseorang ini sebel sama orang lain, kalau orangnya itu jahat ya, itu kan akan senang mengumpulkan massa kan, untuk sama-sama membenci orang yang sama gitu kan. Dan itu juga yang saya lihat cukup sering kejadian sama atasan-atasan di sekitar saya juga. Jadi kayak karena bawahannya nggak senang pernah ditegur sama dia, bawahannya nggak senang pernah ada miskomunikasi atau apa, setiap anak baru yang masuk tuh langsung dibisik-bisikin, ini si bos tuh orangnya kayak gini, padahal belum tentu bener orangnya seperti itu. Ini aku pernah, ini ada kisah nyata juga, jadi ada pernah ada teman-teman sekantor yang ngomongin salah satu bos kita, dia bilang, hati-hati loh sama si bapak ini, dia tuh orangnya kalau udah galak nggak ada belas kasihannya, katanya gitu kan. Terus saya tanya sama mereka, emang kalian pernah dimarahin sama dia? Diam semuanya gitu kan. Nggak pernah sih. Loh, terus kenapa kalian ngomong kayak gitu ke saya? Aku bilang gitu kan. Kalau nggak ada buktinya, kenapa mesti disebarluaskan ke orang lain? Nah, dari situ mereka juga bingung. Kenapa mereka menjuluki si bos ini sebagai orang yang tidak punya belas kasihan, ketika sebenarnya bos ini nggak pernah melakukan apa-apa ke mereka gitu. Mereka pun dapetnya dari mana? Cuma dari omongan orang aja. Gitu sih. Jadi andai kita bisa eliminate dulu nih prasangka-prasangka buruk yang belum ada buktinya, dengan itu aja sebetulnya hubungan kita dengan atasan sudah bisa lebih membaik. Dengan itu aja sebenarnya komunikasi kita dengan mereka tuh akan lebih enak gitu. Apalagi kalau kita kebetulan punya atasan yang pintar baca bahasa tubuh orang lain ya. Jadi kalau misalkan orang yang pintar baca orang lain, ketika kita nih punya prasangka jelek soal dia, itu tuh bisa loh dia ngebaca, kayaknya nih orang kelihatan kok kayak kelihatan nyembunyiin sesuatu, kok kelihatan begini, kok kelihatan begitu gitu kan. Nah, itu tuh orang-orang yang lebih sensitif seperti itu, adalah sensitif dalam artian peka, pinter membaca bahasa tubuh orang lain, itu bisa menduga sih. Nah, akhirnya kan kalau dari kayak gitu, apalagi kalau bosnya juga nggak komunikatif kan, dia ngerasa nih ada yang aneh sama bawahannya, tapi bosnya juga nggak mau ngomong gitu kan. Kamu kenapa sih gitu, dia nggak mau nanya kayak gitu, wah itu udah makin marah. Akhirnya ya udah, akhirnya hubungan antara mereka itu jadi makin kaku. Karena dua-duanya nggak pernah ada yang mau terbuka gitu. Bawahannya punya rasa nggak nyaman sama atasannya, tapi tidak mau mengkomunikasikan, lalu atasannya juga sadar bawahannya ngerasa tidak nyaman, tapi nggak mau nanya ada apa, ya udah akhirnya hubungan kerjanya nggak enak, nggak solid gitu. Dan nanti kalau udah hubungan antara atasan dan bawahan itu renggang seperti itu, ketika ada masalah dari luar divisi, itu akan lebih gampang goyahnya sih. Lebih gampang akhirnya ketika ada ketidaksukaan dari divisi lain, akhirnya yang berantem malah di dalam divisi itu sendiri gitu. Jadi lebih gampang tersulut aja. Nah, kalau misalkan dalam situasi gitu tuh, lebih baik kita yang mulai duluan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kayak kita ngomong dulu nih ke atasan kayak gini. Atau emang menunggu, ya udah atasan aja deh yang mulai gitu. Karena kan ya kan situasinya kita emang komunikasi kita udah emang jelek, terus ada masalah dari eksternal. Nah itu gimana tuh kalau kasusnya kayak gitu? Sebenarnya kalau ini tergantung saya ngomongnya lagi sama siapa. Kalau misalkan nih ada 2 orang kenalan saya, yang satu atasannya, satu bawahannya, ketika saya ngomong sama atasannya, saya akan bilang, you are the boss, kamu yang harus memimpin tim kamu yang harus lebih proaktif berkomunikasi dengan tim kamu, gitu kan. Itu kalau saya ngomong sama atasannya. Tapi kalau saya ngomong sama bawahannya, ini yang akan saya bilang adalah memang udah seharusnya atasan yang lebih proaktif. Tapi masalahnya ini kan karir kamu, kepentingan kamu juga. Jangan sampai gara-gara bos kamu nggak proaktif, kamu diem aja, akhirnya kamu juga yang dirugikan. Karena
kita as a person itu nggak bisa mengendalikan orang lain kan. Kita nggak bisa in a way kayak maksa mereka untuk melakukan yang kita melakukan yang kita inginkan tanpa dikomunikasikan gitu loh. Jadi ya kalau misalkan saya nasehatin ke bawahannya, ya udah, karena ini jadi blocker buat kamu, ini berpotensi sesuatu yang merugikan buat kamu, atasan kamu nggak mulai ngomong, ya kamu aja yang mulai ngomong duluan gitu. Bukan demi kebaikan siapa-siapa, tapi demi kebaikan diri kita sendiri juga gitu. Karena yang namanya berkarir pada akhirnya itu adalah kita harus bisa memperjuangkan hak kita masing-masing. Kita memperjuangkan karir kita masing-masing. Jadi jangan berharap nanti akan ada orang lain yang datang nolongin kita gitu. Semakin kita berani stand up for ourselves, semakin kita berani memperjuangkan nasib kita sendiri, itu karirnya akan lebih cemerlang untuk ke depannya. Karena at the end of the day, yang namanya karir pet itu memang isinya sendiri-sendiri gitu. Teamwork iya, isinya rame-rame, tapi karir pet kita isinya cuma kita sendiri. So, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan kelihatannya bosnya nggak mau mulai duluan untuk mendiskusikan isu ini, ya kita aja yang mulai duluan. Itu pun sesuatu yang saya tuh sering lakukan juga sih selama masih kerja sebagai karyawan ya. Jadi setiap saya ngelihat, ini bos kenapa nih, kok kelihatannya ada yang aneh gitu, saya akan mulai duluan. Karena memang apalagi kan budayanya Indonesia ini budaya nggak enakan ya. Jadi ya iya kan. Jadi ya udah, daripada, dan kadang-kadang gini juga, kadang-kadang atasan juga nggak enak ngomong terbuka sama bawahannya karena khawatir akan melukai perasaan bawahannya juga. Itu juga bisa terjadi sih. Nah, tapi ya udah, dengan saya yang buka omongan duluan, itu kan berarti the same way saya bilang it's okay for you to tell me the truth, I'm ready to hear what you say gitu kan, what you're about to say, kayak gitu sih. Jadi ya it's okay to start, nggak usah nungguin mereka yang mulai duluan, daripada sama-sama saling nunggu nggak selesai, yang merugikan akhirnya kita juga kan. Iya benar. Berarti ibu tipikal yang kayak ya udah, lebih baik kita duluan yang mulai untuk menyelesaikan segalanya. Yes. Iya. Kalau Terus, saya nggak pandang orangnya siapapun, prinsipnya adalah kalau ketika saya ngerasa ada something is going wrong, I will go and talk with that person openly. keren. Iya, bukan jarang loh orang yang kayak gitu kan, biasanya kayak aduh gak enak. Apalagi kan kebanyakan sekarang tuh yang aku lihat sih orangnya kan gak enakan ya, takutnya Yes. bener kata ibu, takut nyakitin perasaan orang lain. Kalau enggak Yeah. Terus kalau boleh saya tahu nih Bu, titik di mana ibu kayak mutusin, oh oke, saya berani buat ngebuat Daily Story itu gimana Bu? Berani ngebuat Daily Story. Iya. Jadi sebetulnya aku itu udah hobi dagang itu tuh dari masih SD. Jadi waktu itu awalnya sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD, aku lupa persisnya. At that time tuh kan aku suka diajak jalan-jalan sama orang tua atau sama om tante aku kan. Nah, tiap kali jalan-jalan tuh aku dikasih uang saku untuk beli oleh-oleh. Kayak oleh-oleh buat aku, oleh-oleh buat temen. Nah, tapi terus akhirnya oleh-oleh itu bukannya aku pakai sendiri, aku jual lagi. And making profit from that gitu kan. Jadi awalnya memang kayak kesukaan atas berbisnis gitu kan, generate money kan ya. Kalau bisnis itu tuh aku udah suka dari dulu. Jadi memang aku tuh udah tahu sih kalau emang nggak selamanya akan kerja jadi karyawan. Aku memang sejak awal sudah menargetkan kayak kerja cuma 10 tahun aja maksimal, terus habis itu langsung buka bisnis sendiri gitu. Dan terus kalau ditanya keberaniannya datang dari mana, ya yang namanya keberanian kan nggak cuma datang dalam satu hal aja ya. Kalau memang nature-nya orang sudah berani dalam hal apapun, akan lebih berani sih. Berani berani mengambil resiko, berani berpendapat, berani saying yes, berani saying no gitu sih. Salah satu faktor lebih kayak apa Bu? Maaf. Jadi lebih kayak itu udah jadi bagi keberanian tuh udah kayak bagian dari diri aku aja. In everything. Iya, itu sih. Tapi Bu, salah satu faktornya tuh dari deket sama atasan-atasan juga nggak sih Bu?
makanya kita berani kayak, oh ya udah berarti ilmu saya tuh udah mulai cukup nih, dan saya udah ngedapetin mentor yang pas atau gimana? Iya, betul. I'm very thankful for all my bosses. Semua bos saya itu punya pengaruh yang sangat besar untuk diri saya yang sekarang. Mereka dengan cara mereka masing-masing tuh udah sangat mengajarkan saya banyak hal. Dan emang benar, saya jadi makin banyak dapat valuable insights dari mereka karena saya dekat sama mereka gitu. Karena kita nih di kantor kita adalah atasan dan bawahan gitu kan, tapi di luar itu tuh lebih dari itu juga, mereka juga beberapa dari mereka tuh benar-benar care juga dengan well-being saya, dengan masa depan karir saya gitu. Kadang-kadang ngasih advice yang sebetulnya bukan advice antara atasan dengan bawahan, tapi lebih advice sebagai teman gitu. Itu juga sih yang sangat ngebantu saya sih, itu juga yang bikin saya ngerasa, oh ini ya cara berpikirnya seorang bos tuh seperti itu gitu loh. Itu yang ngebantu saya juga untuk jadi company leader juga. Baik, terima kasih banyak Bu Rifa atas semua advice-nya, sangat bermanfaat bagi kami. Mohon maaf ada kalau boleh limit di Zoom meet. Iya, untuk terakhir Bu, coba kata kalimat pamungkas nih dari Bu untuk mahasiswa apa nih? Untuk kaitannya untuk memulai karir ataupun untuk kesuksesan mereka. Pesan aku buat kalian yang baru memulai karir itu tuh mulailah dengan percaya diri gitu. Jangan baru mulai ngerasa dikit-dikit minder karena gue masih anak baru di sini, gue belum ngerti apa-apa. Karena gini, cara kita menilai diri sendiri itulah yang akan menjadi diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau sejak awal kita udah ngecap diri kita sendiri anak baru yang gak ngerti apa-apa,